Abdi Saman Farisidik. Di dia Abdi sebagai founder atau pendiri dari media Rancah Betah. Salah sahiji media anak muda anu aya di Instagram terbentukna karena kita melihat bahwa Rancah tuh potensinya sangat besar, baik dari segi wisata, kuliner, dan lain-lain. Di segi kuliner juga kita udah mengeksplor dari Kopi Kioyo, terus Sorabi Bandung, dan yang terakhir itu Pit Stop Kopi. Benar, dari kedai Sorabi Bandung Pelangi, kuliner saya ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun ya, berkat dukungan atau sponsorship dari Rancah Betah. Kedai Sorabi Bandung Pelangi lebih meningkat lagi khususnya dalam omset penjualan. Hanya karena tidak terekspos saja, jadinya orang lain tuh tidak tahu bahwa di Rancah tuh banyak sekali potensi yang ada. Contoh paling signifikan adalah ketika Puncak Bangku deh. Dari dulu Puncak Bangku tuh udah ada gitu kan, tapi hanya karena pernah diliput Trans TV gitu kan waktu itu, diliput hanya beberapa menit, tapi bisa langsung viral seperti itu kan. Nah, kami berinisiasi untuk bikin media sendiri. Sejarah Puncak Bangku gini. Abis besok sering ka dia tapi terangan naon geuning. Ngan ukur foto-foto hungkul. Terus ai kawin nama ada mau saung di dinya, ada mah bae bangku rada seueur. Sahabat rame ada mah bangku nu luhur. Ai nganamikeun abdi Puncak Bangku mah henteu. Mun amang wungkul. Pada seueur bangku Bang itu. Udah seueur bangku, warna bangku ge ku awi. Ngelola nasi Pak di mana? Ya, anu ngelaran teh acan nateun ieu eta malihan terus laporan ka desa ke mana-mana ge da. Teu acan masih gambaran kumaha carana desa. Potensi yang ada di Kabupaten Ciamis adalah terbentuknya kelompok-kelompok informasi masyarakat. Salah satunya adalah komunitas Rancah Betah. Hal ini merupakan kemitraan bagi kami, sehingga bisa juga menjadi penangkal hoax yang sekarang ini sedang berkembang. Jadi diharapkan dengan Rancah Betah ini bisa menjadi mitra kerja dan juga mudah-mudahan menjadi mitra selanjutnya. Jadi Rancah Betah sedang mengembangkan sebuah aplikasi Android yang fungsinya hampir sama dengan yang ada di sosial media Rancah Betah. Cuman bedanya nanti kita sebagai user bisa mengontak langsung pihak terkait. Orang yang mendownload aplikasi tersebut secara tidak langsung bakal mengetahui seluruh aspek potensi yang ada di Rancah, baik itu komunitas, baik dan potensi-potensi lain lah. Karena aplikasi ini bukan untuk kita gitu kan, bukan untuk istilahnya bukan untuk apa ya, meng-highlight media Rancah Betah, bukan, tapi untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses suatu informasi di Kecamatan Rancah gitu. Jadi Rancah ini punya potensi nih, cuman tidak ada yang menggarap nih, tidak ada yang menyentuhnya. Ketika kita ada potensi lagi nih, potensi aplikasi, ya jadi kalau potensi kuadrat lah istilahnya gitu kan. Kedepannya dengan aplikasi ini mungkin awalnya hanya akan mencakup potensi-potensi yang ada di Rancah, tapi kedepannya tidak menutup kemungkinan potensi ini jika bisa digunakan di desa lain, kenapa enggak gitu kan, kayak gitu. Kalau dari masyarakat, saya sempat berdiskusi dengan beberapa pemilik kuliner yang ada di Rancah. Mereka sangat mendukung dengan aplikasi ini karena mereka sangat terbantu gitu kan. Mereka selama ini mempromosikannya lewat sosial media Instagram atau WA sendiri gitu kan. Kalau dengan aplikasi ini mereka ya punya cakupan yang luas gitu. Karena sekarang sudah zaman kekinian ya, orang sudah
sudah tergantung dalam teknologi, maka ini sangat membantu. Jadi dalam pembuatan aplikasi itu ada yang namanya database. Database itu kayak apa ya? Data-data dari user nanti itu dikumpulkan dalam satu jaringan gitu kan. Itu namanya database. Dan database itu yang bagus ya berbayar gitu kan, harus bayar. Misalnya database-nya bisa 100 giga nih kita mesennya, ada harganya. Misalnya kita hanya butuh 50 giga database-nya, ada harganya. Nah, kami kesulitannya dalam harga tersebut. Karena kan bisa jadi misalnya aplikasi ini misalnya sudah rilis dan banyak yang akses, itu kan pasti membutuhkan data yang besar gitu kan. Dan kami harus siap dengan itu. Artinya uangnya juga harus siap gitu kan. Dan kami kenapa belum rilis? Yaitu kesulitan dari dana kayak gitu. Mungkin kami kalau tidak ada dukungan dari pemerintah lokal, kami akan mencoba ke pihak swasta, mungkin mencari sponsor yang lain. Karena ya kita bukan istilahnya tujuan kita untuk meringankan beban masyarakat aja gitu.